الحمد لله مجزل العطاء ومسبغ النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والجود والكرم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد العرب والعجم، المخصوص من ربه بجوامع الكلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أهل المكارم والشيم، وعلى أصحابه مصابيح الدجى والذلم، الذين أكرمهم الله فجعلهم خير أمة هي خير الأمم، وعلى كل من جاء بعدهم مقتفيا آثارهم، وقد خلا قلبه من الغل للمؤمنين وسلم. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita semuanya menginginkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Kita semuanya mengharapkan terjauh dari kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Itulah harapan setiap muslim dan muslimah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan betapa banyak cerita-cerita, penjelasan yang singkat maupun global berkaitan tentang kenikmatan surga melalui Al-Quran Al-Karim, melalui sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, melalui penjelasan para ulama di buku-buku mereka, melalui penjelasan para guru-guru kita. Setiap insan pastinya mengharapkan masuk surga ketika datang bulan Ramadan. Setiap tahunnya kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Di beberapa ayat setelah ayat per ayat pertama dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kenikmatan surga. Maka patutnya setiap muslim dan muslimah yang membaca, yang bertilawah Al-Quran Al-Karim di bulan Ramadan selayaknya tergugah, selayaknya terbangun dari kelalaian, selayaknya termotivasi untuk mengejar surganya Allah Azza wa Jalla. Kenikmatan surga tidak akan pernah bisa terbayangkan. Begitulah sabda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, a'adadtu ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, telah mempersiapkan sebuah kenikmatan untuk hamba-hambaku, kenikmatan surgawi yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik di dalam hati kita. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan banyak sekali kisah-kisah tentang surga? Tetapi itu hanyalah ilmu belaka. Akan tetapi hakikatnya kita tidak mengetahuinya. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal.
wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, surga betapa dekatnya kita dengannya. Surga betapa dekatnya kita dengannya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjabarkan begitu banyak kenikmatan surgawi, maka kita pasti tergugah, maka kita pasti termotivasi mencari tahu apa amalan yang bisa memasukkan kita ke surga. Setiap muslim, setiap muslimah, anak muda, orang tua, bahkan yang sudah berumur pun, kita semuanya mengharapkan masuk surga. Surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Surga di mana Nabi Muhammad SAW akan bertempat tinggal di dalamnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengharapkan kita untuk berdoa meminta kepada Allah agar dimasukkan ke surga Firdaus. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullahal jannah fas'aluh al-firdaus al-a'la." Apabila kalian meminta surga, mintalah surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Karena di atas surga Firdaus langsung menghadap Rabbul Izzah wal Jalal, Rabbul Alamin, Tuhan kita yang kita sembah semasa hidup kita dan kita tidak melihatnya. Apakah kita tidak memiliki rasa kerinduan bertemu dengan Sang Pencipta? Kita sejak kecil atau kita sejak muda, bahkan sampai detik ini, kita menghadapkan wajah kita ke kiblat di dalam sholat 5 waktu kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan surga. Tetapi apakah kita tidak memiliki keyakinan, bahkan keinginan 1% pun untuk masuk surga? Tidak ada. Semua orang, semua yang mengaku muslim, bahkan yang terjauh dari keridhaan Allah, mereka semuanya mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya penuh dengan lumuran dosa. Ustaz, sudah berapa tahun saya tidak melakukan sholat 5 waktu. Ustaz, sudah berapa tahun saya tidak melaksanakan puasa Ramadan. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Betapa banyak orang yang menginginkan surga tapi jauh dari jalannya. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud yang dijamin masuk surga radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kam min muridin lil khairi an yusibahu. Betapa banyak orang menginginkan surga, betapa banyak orang menginginkan kesuksesan, betapa banyak orang menginginkan kebaikan, tapi tidak tahu jalannya. Seorang penyair mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabas. Engkau menginginkan kesuksesan, tetapi engkau tidak meniti jalannya, salah jalannya. Apakah ada perahu berjalan di atas daratan? Ada tidak Bapak? Tidak ada. Namanya perahu pasti berjalan di atas air, permukaan. Berarti pentingnya berjalan sesuai relnya. Sehingga perkataan yang lainnya mengatakan, man sara 'ala darbi wasal. Barang siapa yang berjalan sesuai jalannya, pasti dia akan sampai. Ustaz, saya benar-benar sudah menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun lamanya aku menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun yang lalu
saya benar-benar menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Aku meninggalkan salat 5 waktu. Aku meninggalkan puasa Ramadan. Aku melakukan amalan-amalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang. Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Begitu juga nabinya sangat menyayangi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan semua umat Islam masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Tidak perlu khawatir kesedihan atau amalan yang pernah kita lakukan di masa yang dahulu, ketika kita sudah berazam, ketika kita sudah bertekad kuat untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat hanya kepadanya, untuk melangkah maju tanpa menilik ke kanan dan ke kiri, pasti Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa kita. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu birrahmatillah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku di seluruh dunia, di sepanjang masa, katakanlah kepada umatmu, untuk hamba-hambaku terkhusus yang telah melalaikanku, yang sudah menjauhiku, yang sudah bertahun-tahun meninggalkanku, yang telah bermaksiat kepadaku. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah. Siapa di antara kita yang terjauh dari dosa? Dosa yang terlihat dan dosa yang tidak terlihat. Dosa yang tidak diketahui orang tua kita, dosa yang tidak diketahui istri kita, dosa yang tidak diketahui suami kita, dosa yang tidak diketahui anak kita, dosa yang tidak diketahui mertua kita, dosa yang tidak diketahui orang-orang di sekitar kita. Alangkah baiknya, alangkah banyaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in tawwabun. Setiap manusia, setiap insan pasti melakukan kesalahan. Tidak ada orang di muka bumi ini tidak melakukan dosa. Pasti, baik diketahui maupun tidak. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa kita. Kalau seandainya setiap dosa itu mengeluarkan bau busuk, maka tidak ada orang yang mau duduk dengan kita. Para ulama zaman dahulu mereka mengatakan, "Lau kanat dzunubu dzatu raihah, ma jalasa ilayya ahad." Kalau seandainya setiap dosa itu mengeluarkan bau busuk, tidak ada orang yang mau duduk bersamaku. Begitulah ungkapan orang-orang terdahulu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berpesan, Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kita, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita telah melakukan dosa segunung Uhud atau dosa segunung yang paling besar di muka bumi ini, la taqnatu min rahmatillah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis yang qudsi, ya bani Adam, law kanatid dzunub, atau law ataitani biqurabil ardi khataya
malaqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai seluruh manusia dari berbagai kulit dan jenis, wahai seluruh manusia, kalau seandainya kalian semuanya datang kepadaku, kalau kalian semuanya datang kepadaku tanpa dosa menyekutukan Allah, tanpa dosa menduakan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni kita. Berarti ada sedikit kemungkinan, bukan sedikit tetapi banyak kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita, menghapuskan dosa kita dan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang pernah kita lakukan, bermuamalah dengan riba, ketika kita sudah bertobat, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Dosa ketika kita telah melakukan, mohon maaf, penipuan, mohon maaf, penggelapan sesuatu yang tidak sepatutnya kita lakukan. Ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur Ar-Rahim. Al-Ghafur artinya Maha Pengampun. Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Para ulama menjelaskan kalimat maghfirah itu memiliki dua makna. Ketika kita berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Allahumma ghfirli wajburni, dan seterusnya, atau Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Kalimat maghfirah berartikan dua hal. Ketika kita meminta ampunan kepada Allah, secara tidak langsung kita meminta dua hal kepada Allah. Yang pertama, Allah menutupi dosa-dosa kita selama di dunia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa kita di akhirat kelak. Di dalam hadis qudsi, hadis yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyatakan, ketika seorang hamba di padang mahsyar, dia akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'alta kadza, fa'alta kadza, fa'alta kadza, fa'alta kadza, fa'alta kadza, fa'alta kadza. Bukankah kamu dahulu wahai hamba Allah? Itu kata Allah. Bukankah kamu dahulu pernah melakukan dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu, dosa ini? Disebutkan semua dosanya, diingatkan semua dosa yang pernah kita lakukan di dunia ini di hadapan semua makhluk Allah di padang mahsyar. Kemudian hamba tersebut terhimpit, hamba tersebut betul-betul ketakutan, hamba tersebut mengakui semua apa yang pernah dia lakukan selama di dunia ini. Selama 40 tahun dia hidup, selama 50 tahun dia hidup, selama 60 tahun dia hidup, atau bahkan 70, sesuai dengan usia yang Allah jatahkan, berikan kepada dia. Kamu telah melakukan dosa ini. Iya ya Allah. Kamu telah melakukan dosa ini. Iya ya Allah. Kamu telah melakukan dosa ini. Iya ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Habislah kita kaum muslimin dan muslimat. Terdesaklah kita. Tidak ada ampunan di saat itu kecuali ampunan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat dengan penuh kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. La ilaha illallah. Betapa indahnya kondisi tersebut.
qad satartuha 'alaika fid dunya, sungguh hai hamba, aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia, sehingga orang tuamu, istrimu, anakmu, suamimu, mertuamu, tetanggamu, orang-orang terdekatmu, semua tidak ada mengetahui dosa yang kamu lakukan. Qad satartuha 'alaika fid dunya, sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosamu. Wa ana aghfiruha lakal yaum, wa ana aghfiruka lakal yaum, dan saat ini aku ampuni semua dosa. La ilaha illallah, subhanallah. Betapa kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa yang pernah kita lakukan yang tidak diketahui orang lain, Allah subhanahu wa ta'ala tutupi di dunia, sehingga kita terkesan orang soleh, kita terkesan orang yang solihah, wanita yang solihah, tapi hanya Allah yang mengetahui. Apakah kita tidak menyadarinya, wahai kaum muslimin dan muslimat? Allah subhanahu wa ta'ala menutupi semua dosa kita. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala katakan demikian, Allah subhanahu wa ta'ala ampuni, semua dosanya dihapuskan, putih bersih, tak tersisa sama sekali. Bukankah ini dambaan setiap insan yang telah melakukan dosa di muka bumi ini selama hidupnya? Pastinya dia mengharapkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah, betapa banyak kita melupakan karunia Allah, betapa banyak kita mengingkari karunia Allah, betapa banyak ketika azan berkumandang kita tidak segera menuju masjid, kita tidak segera melakukan salat. Ketika datang bulan Ramadan, kenapa sebagian kita tidak melakukan puasa Ramadan? Bukankah kita semuanya mengetahui ketika kita meninggalkan salat 5 waktu, ketika kita meninggalkan puasa Ramadan, ketika kita meninggalkan ibadah zakat mal, ketika kita meninggalkan kewajiban haji jika mampu, bahwasanya itu semuanya merupakan jalan penghalang kita masuk surga. Ada seorang sahabat disebutkan mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitu al-maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram wa lam azid ala dhalika syai'a a'adkhulul jannah? Qala na'am. Qala wallahi la uzidu ala dhalika syai'an. Datang seorang sahabat, tidak disebutkan, tetapi di riwayat lain disebutkan bernama An-Nu'man bin Qawqal, sahabat Nabi SAW yang meninggal di perang Uhud, termasuk syuhada Uhud. Beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW sembari mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, bagaimana pendapatmu? Apakah ketika saya mencukupkan diri dengan salat 5 waktu, mencukupkan diri dengan hanya berpuasa Ramadan, mencukupkan diri hanya menghalalkan apa yang Allah halalkan, hanya mengharamkan apa yang Allah haramkan, dan yang terakhir, aku tidak menambahi, aku tidak memiliki amalan salat sunnah, aku tidak memiliki amalan puasa sunnah, aku tidak memiliki amalan-amalan yang lain, maka aku bisa masuk surga ya Rasulullah. Lihatlah, di zaman sahabat saja ada orang yang
seperti ini. Dia bertanya kepada Nabi mewakili kebanyakan kita. Kebanyakan kita saat ini hanya terpusatkan, hanya terfokuskan dengan sholat 5 waktu, hanya terfokuskan dengan puasa Ramadan, hanya terfokuskan dengan amalan-amalan wajib dan menjauhi amalan-amalan yang haram. Apakah kita bisa masuk surga? Sahabat tersebut radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Nabi seolah mewakili isi hati kita, seolah mewakili apa yang selama ini kita pertanyakan. Bukankah banyak kaum muslimin saat ini hanya mencukupkan sholat 5 waktu? Banyak. Bukankah kebanyakan kaum muslimin saat ini hanya mencukupkan puasa Ramadan? Banyak. Atau bahkan tidak sholat sama sekali. La haula wala quwwata. Atau bahkan tidak berpuasa Ramadan. Allah musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah wahai kaum muslimin dan muslimat, Nabi kita, Nabi tercinta kita, Nabi yang penuh rahmah, Nabi yang penuh kelemah lembutan, beliau menginginkan kita semuanya masuk Islam. Beliau menginginkan kita semuanya beragama Islam dan menjalankan perintah Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang sangat-sangat berantusias, sangat-sangat berharap umatnya, kita semuanya masuk Islam, kita semuanya melakukan rukun Islam, kita semuanya mengamalkan perintah Allah, kita semuanya mengharapkan, kita semuanya menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keinginan Nabi. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Beliau sangat-sangat menginginkan hambanya semua masuk surga. Jangan ngejudge. Tidak boleh kita menilai, kamu masuk neraka, kamu masuk surga, kamu masuk ini, kamu masuk itu. Tidak boleh, kecuali dengan firman Allah, kecuali dengan bukti yang Allah telah sebutkan dalam Al-Quran, bukti yang telah sebutkan Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya. Tidak boleh. Harus kita menjaga lisan kita. Tidak boleh kita terburu-buru ngejudge, tidak boleh terburu-buru kita menilai, walaupun tetangga kita melakukan perbuatan maksiat. Ada sebuah hadis yang menjelaskan fulan tidak masuk surga, fulan Allah tidak akan ampuni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala marah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan." Siapa yang berani bersumpah itu, kalau saya tidak mengampuni fulan, sungguh aku telah mengampuni fulan dan aku tidak mengampuni si fulan yang lain yang telah menuduh saudaranya atau bahkan menilai saudaranya dia tidak masuk surga atau bahkan dia masuk neraka. Penilaian seputar surga dan neraka ini semuanya tergantung Allah. Kita hanya hamba yang patut untuk beramal. Tidak sepatutnya wahai kaum muslimin kita melakukan amalan-amalan demikian. Maka mari kita tinggalkan. Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang muslim itu tidak sepatutnya dia mencela, tidak sepatutnya dia itu sering melaknat. Setiap muslim itu tidak sepatutnya dia ngejudge, menilai, kamu ini tidak akan masuk surga, kamu ini akan masuk neraka. Tidak boleh. Nabi Muhammad SAW
ketika beliau mengatakan fulan dia masuk neraka, fulan dia masuk neraka, fulan dia masuk neraka. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Allah, diberitahu wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Lantas kita siapa? Siapa kita? Apakah kita berhak menghukumi orang lain? Dia masuk surga, dia masuk neraka? Tidak boleh seperti ini. Kita harus saling amar ma'ruf nahi mungkar, harus saling berkasih sayang. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya harus bersatu padu. Harus bersatu padu. Naam. Kita lanjutkan. Seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, "Wahai Nabi, aku ingin bertanya. Saya hanya sholat 5 waktu, wahai Nabi. Saya hanya puasa Ramadan, wahai Nabi. Saya tidak memiliki amalan-amalan yang lainnya. Aku menghalalkan apa yang dihalalkan. Aku mengharamkan apa yang diharamkan. Kalimat ahlaltul halal, haramtul haram, para ulama menjelaskan beberapa penafsiran. Di antaranya, aku meyakini ketika ini halal, aku halalkan. Ketika muamalah ini haram, aku haramkan. Ketika amalan ini tidak diperbolehkan, aku menjauhinya. Ketika amalan ini diperintahkan, aku mendekatkan padanya. Itu maksudnya. I'tiqad al-hil wa i'tiqad tahrim. Jadi meyakini kehalalan, meyakini keharaman. Atau tafsiran sebagian ulama yang lainnya. Kemudian ini yang sangat penting sekali wahai kaum muslimin. Kita terpenuhi syarat satu. Kita semuanya sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Kita semuanya puasa Ramadan. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah puasa Ramadan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat tarawih kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh yang kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. Karena para sahabat ketika mereka berpisah dengan bulan Ramadan, 6 bulan setelahnya mereka berdoa kepada Allah agar amal saleh mereka di bulan Ramadan itu diterima. Dan 6 bulan setelahnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Kita semuanya terpenuhi syarat satu, salat 5 waktu. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Alhamdulillah. Kebanyakan kita mentauhidkan Allah. Kebanyakan kita menjauhi menyekutukan Allah. Kebanyakan kita beradab, berakhlak mulia. Tapi yang kelima ini kaum muslimin dan muslimat perlu dicatat. Mungkin kita sudah memiliki 4 kunci, kita memiliki 4 kriteria, kita akan masuk surga. Mudah bukan? Yang satu ini harus kita catat. Apa itu Ustaz? Rasulullah SAW menjelaskan, atau sahabat tadi bertanya, walam azid ala dzalika syai'an. Aku tidak menambahi sedikit pun. Sebagian ulama mengisyaratkan ini betapa pentingnya kita dari menjauhi amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Kaum muslimin, kaum muslimat, mudah sekali bukan? Tapi yang kelima ini butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan. Pengorbanan apa? Maksudnya kita tidak boleh menambahi, mengurangi ajaran agama Islam. Dari sini patut kita semangat mengikuti pengajian atau mendengarkan
ceramah dari guru-guru kita yang disampaikan di masjid yang kita cintai ini atau di masjid-masjid yang lainnya. Karena kalau kita tidak ikut pengajian, kita tidak meluangkan waktu, maka yang terjadi kita tidak akan mengetahui, atau bahkan kita bisa terjadi apa? Menambahi amalan yang tidak Allah ridhoi. Ya kan? Berarti pentingnya mendengarkan, mengaji, ya. Maka bersemangatlah untuk yang kelima ini. Karena ada sebuah hadis yang menjelaskan, hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini menantikan kedatangan kita di telaganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga di padang mahsyar. Ketika hari kiamat semuanya sudah selesai, huru-hara, hari kiamat telah sirna, selesai atau usai, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita semuanya dari alam kubur kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menggiring kita ke padang mahsyar. Apakah padang mahsyar itu bumi saat ini kita pijak? Apakah bumi lain? Para ulama akidah mereka berselisih pendapat. Allah Subhanahu wa taala giringkan semuanya di padang mahsyar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala marah kepada semua makhluk. Bahkan semua para nabi tidak bisa meredakan amarah Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Adam sampai nabi-nabi setelahnya, para rasul-rasul setelahnya, tidak ada yang bisa meredakan amarah Allah kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekian banyaknya para nabi dan rasul, hanya nabi kita seorang yang dapat meredakan amarah Allah azza wa jalla. Dari sini patutlah kita berbangga memiliki seorang nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammad saja, nabi-nabi yang lain tidak mampu meredakan amarah Allah Subhanahu wa taala. Hanya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil atau mengizinkan nabinya untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersujud di bawah arsy-Nya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, irfa' ra'sak wasal tu'ta wasyfa'tu syafa'. Wahai Nabi, angkatlah kepalamu, mintalah syafaat, kamu akan diberi. Subhanallah. Dengan kedudukan tinggi yang dimiliki Nabi kita, lantas apa yang membuat kita tidak mau mengikuti ajarannya? Lantas apa yang membuat kita berbuat amalan yang tidak ada contoh darinya? Ya subhanallah. Begitu kufur nikmatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan kepada kita seorang nabi yang lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala kirimkan seorang nabi yang kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita seorang nabi berjuang, bahkan berusaha meredakan amarah Allah, yang mana para nabi semuanya tidak mampu meredakan amarah Allah, tetapi hanya Nabi Muhammad. Lantas apa wahai kaum muslimin dan muslimat yang membuat kita ini tidak mau mengikuti petunjuknya? Apa yang membuat kita melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya darinya? Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad menunggu kita di telaganya untuk memberikan air minum kepada kita dari telaganya. Barang siapa yang meminum air minum dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan pernah merasakan hausnya sampai akhir pengadilan harinya. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW memberikan minum kepada umatnya, segerombolan, kelompok demi kelompok diberikan air minum, kemudian mereka pun bubar. Tapi ada sekelompok orang yang tiba-tiba dia datang, tetapi para malaikat mengusir, pergi, hus sana, hus
pergi. Apa? Apa yang membuat mereka terusir? Wahai kaum muslimin, ketika Nabi Muhammad SAW mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW langsung mengejar dan bertanya kepada para malaikat, wahai malaikat, itu umatku, apa yang menghalangi engkau atau kalian memberikan air minum kepada mereka? Kata para malaikat, wahai Nabi, kamu tidak mengetahui apa yang dilakukan umatmu setelah kamu meninggal dunia. Tidak tahu. Kamu tidak mengetahui, wahai Nabi. La tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau, wahai Nabi, kau tidak mengetahui apa yang dilakukan umatmu sepeninggalmu. Dari sini kaum muslimin tidak boleh berdoa kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW tidak mendengar doa kita. Kita harus berdoa hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dari hadis sahih ini, kaum muslimin dan muslimat, betapa pentingnya kita mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sahabat tadi bertanya, wahai Nabi, ketika saya memiliki 5 kriteria ini, a'adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk surga cuma hanya melalui 5 amalan ini yang simple, yang mudah dilakukan semua Islam dan muslimin? Bisa enggak? Kata Nabi SAW, na'am, iya. Berarti masuk surga itu mudah. Surgamu berada di dekatmu. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kita husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita untuk memasuki surganya dengan melalui mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa menambahi dan mengurangi. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi